Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Senang sekali tentunya pada siang hari ini masih bersama saya Gaby Cica dalam program yang sangat ditunggu-tunggu, di mana TVRI akan selalu menghadirkan narasumber-narasumber terbaik dan juga expert di bidangnya. Hari ini kita masih di program Hidup Sehat. Program ini pastinya itu adalah salah satu program yang ditunggu oleh seluruh masyarakat TVRI dimanapun Anda berada. Kali ini Gaby sudah bersama dengan narasumber terbaik. Beliau juga merupakan salah satu ketua dari IDI Wilayah Jambi. Halo, assalamualaikum, selamat siang dokter. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ada Dokter R. Deden Sucahyana SPB, MKes, Finance, FICS. Bener dok ya? Ya. Merupakan salah satu dokter spesialis bedah general. Nah dokter, gimana dokter kabarnya siang hari ini? Baik, alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Gaby mau ngucapin terima kasih dok ya, karena sudah menyempatkan hadir di sela-sela kegiatan yang padat, yang nantinya juga ada jadwal operasi katanya dok ya, jam 4 ya? Siap, insyaallah. Dokter, kita sapa dulu pemirsa TVRI dimanapun berada. Halo, bilang dok, hai. Hai. Siapa tahu ada pasien TVRI dokter yang lagi nonton. Dimanapun berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu. Amin. Nah, di program Hidup Sehat ini kita akan membahas satu tema, yaitu temanya adalah gejala, penyebab, dan cara mengatasi wasir atau Hemoroid. hemoroid. Nah, nama istilah umumnya apa dok? Ambeien. Ambeien. Mungkin dari salah satu kita yang ada di sini ya, di dalam studio, ataupun di rumah ada yang mengalami ataupun bingung nih sebenarnya gejala-gejala awalnya itu seperti apa. Kita akan langsung bertanya ke ahlinya, ke Dokter Deden. Tapi sebelumnya dok, Gaby mau tanya dok, bertugasnya di mana dok? Saya organik di Rumah Sakit Dr. Bratanata. Oke. Kemudian di rumah sakit swasta, di Rumah Sakit Siloam, dan Rumah Sakit Mitra. Oh luar biasa, hampir seluruh rumah sakit di kota Jambi dok? Enggak, cuma 3. Cuma kan 3. Izinnya cuma boleh 3. Oke, baik Dokter Deden, sesuai dengan tema kita yaitu gejala, terus juga penyebab dan cara mengatasi. Nah di segmen pertama ini mungkin kita akan bercerita terlebih dahulu dan juga sharing ke pemirsa, itu gejala awal dari wasir itu seperti apa sih dok gitu loh. Baik, terima kasih Mbak Gaby. Ini menarik ya, karena sebenarnya wasir atau ambeien ini banyak sekali masyarakat kita yang menderitanya. Kalau dari gejalanya awal, mulai dari gejala yang paling ringan. Gejala paling ringan itu gatal sekitar anus. Gatal itu disebabkan karena produksi lendir yang dihasilkan oleh ambeien. Jadi ambeien itu mengalami peradangan, oleh karena ambeien mengalami peradangan, akibat peradangan ada lendir. Mulai gatal tuh, gatal. Terus yang paling ringan lagi apa? Paling ringan lagi BAB-nya berdarah. Ciri khas berdarah pada saat BAB berdarah oleh karena ambeien itu berdarah setelah BAB. Jadi begitu kotoran keluar, tas netes dia. Jadi dia darahnya tidak bercampur dengan kotorannya. Oh. Jadi begitu BAB-nya keluar, blek, netes dia. Oke, berarti tidak bercampur dok ya? Tidak bercampur. Itu salah satu ciri khasnya. Terus yang lebih berat gimana? Lebih berat keluar benjolannya. Si ambeien itu keluar. Hemoroidnya keluar. Nah itu yang paling lebih berat. Namun itu tergantung dari tipe atau jenis ambeiennya. Ambeien atau wasir itu ada 2 ya. Oke. Ambeien luar. Apa aja tuh dok? Ambeien luar tuh memang dia berasal dari luar. Dari luar. Nanti kita lihat gambarnya. Terus kemudian ada ambeien dalam. Ambeien dalam ada derajatnya tuh. Derajat 1, 2, 3, 4 sampai yang paling berat. 1 paling ringan, 4 paling berat. Nah ini yang sering masyarakat awam agak sedikit rancu, ambeien luar ada derajat berapa? Nggak ada. Kalau ambeien luar tuh nggak ada derajatnya. Berarti ada 2 ya, ambeien luar dan ambeien dalam. Nah untuk ambeien luar itu tidak ada derajatnya, tapi kalau ambeien dalam itu ada derajatnya. Ya, nah sebelum kita lebih lanjut nih dok, Gaby juga mau tanya dokter, untuk ambeien sendiri nih dok, apakah ada rentan-rentan usianya atau itu karena perilaku aja dok? Jadi usia berapapun itu pasti bisa kena. Oke. Bagus sih pertanyaan nih Mbak Gaby. Penyebab ambeien berarti kan? Yes. Rentang usia bisa dialami oleh usia siapa saja, tapi anak-anak jarang ya. Namun yang sekarang yang paling sering itu karena pola hidup
saya ulang ya, kalau garis bawahi, bukan cuma pola makan, Tapi tapi pola hidup. Maksudnya apa tuh? Pertama, ambeien itu, boleh lihat gambarnya nggak? Ada nggak ambeien? Boleh Jadi, sambil dilihat ya gambarnya ya nanti. Ya, di karena aliran darah ke atasnya lambat, ya. Itu antara lain karena obesitas. Oke. Itu berhubungan dengan pola hidup nggak? Iya, berat badan dok ya. Ya, bukan pola makan aja kan? Iya. Terus kemudian orang-orang yang lebih banyak dalam bekerjanya duduk daripada beraktivitas. Betul. Nah, itu juga salah satu faktor predisposisi atau faktor kemungkinan terjadinya ambeien. Yang berikutnya wanita hamil. Bisa dok Ya, kan dia aliran dari bawah tuh ke atasnya lambat karena makin besar usia kehamilannya. Makin besar tekan, perutnya betul. juga dapat tekanan lebih besar juga kali dok ya. Ya, betul. Yang ketiga, pola BAB. BAB-nya misalnya nggak rutin. Terus BAB-nya selalu keras. Ini berhubungan dengan pola makan, gitu lah. Yang berikutnya adalah olahraga. Kenapa olahraga penting? Iya, karena dengan olahraga aliran darah kita lancar. Dengan aliran darah lancar, kemungkinan darah naik yang tersumbat atau terhambat itu disingkirkan. Banyak sekali. Dan jangan lupa ada dua lagi, rokok dan alkohol. Oh my god, termasuk juga dok ya? Termasuk juga. Berarti untuk gejalanya ini sendiri selain pola hidup sehat ataupun pola makanan ya dok ya? Oke, ini baru di awal tapi udah sangat menarik pembahasannya. Karena kan kita rancu, benar kata dokter tadi. Kalau untuk usia-usia tertentu kita mungkin nggak tahu ya, tapi itu tergantung dengan pola hidup sendiri, pola hidup sehat ataupun pola makannya. Nah, nanti kita akan bahas lagi, tapi setelah jeda pariwara berikut ini. Oke pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kita masih di program Hidup Sehat, masih bersama Dr. Deden. Tadi pembahasannya terputus sedikit, tapi ini kita sambung lagi. Ini sudah sangat, pembahasannya itu udah seru banget dok ya. Karena pas iklan tadi kita juga sempat ngebahas nih beberapa gejala-gejala itu tadi. Sampai mungkin saat ini di segmen kedua kita masih membahas tentang gejala dok. Karena ternyata bagi masyarakat sendiri itu nggak sadar kalau dirinya itu ada gejala ambeien, karena agak membingungkan dok ya. Kayak misalkan ini lagi BAB, ini beneran ambeien atau mungkin salah makan terlalu pedas, kenapa bisa BAB-nya berdarah atau segala macam halnya. Itu gimana sih dok biar bisa meyakinkan dan menyatakan bahwa oh ini BAB-nya memang berasal dari ada wasir gitu dok? Ya, memang kalau saya ulang lagi ya, kalau ambeien luar jelas, ambeien luar tuh memang di luar. Jadi kalau kita lihat anus ada benjolan gitu. Iya. Kalau ada akibat ambeiennya itu benjolan bengkak warna kebiruan, kebiru kemerahan itu kelihatan. Dia kalau pecah juga kelihatan. Yang repotnya kan ambeien dalam. Ambeien dalam yang saya bilang paling ringan tadi derajat 1. Gejala tuh yang paling menonjol hanya BAB berdarah. Itu derajat 1 tuh. Kok habis BAB berdarah ya? Nah, kalau saran saya untuk begitu ketemu gejala ini segera konsultasi dokter. Kenapa? Karena ambeien bukan penyebab satu-satunya BAB berdarah. Harus dipastikan betul bahwa emang itu penyebab ambeien. Dan gak usah takut, derajat 1 ini biasanya nggak kita operasi. Biasanya konservatif. Kita perbaiki pola hidupnya, kita perbaiki pola makannya, gitu loh. Insya Allah sembuh ya. Terus ada derajat 2. Derajat 2 gimana? Bisa ada, bisa tidak BAB berdarah, keluar benjolan. Kalau pas saat BAB benjolan keluar. Itu maksudnya pas lagi BAB. Meradang ya dok? Pas lagi meradang makanya? Enggak, lagi BAB aja. Oh dia biasa karena aja gitu? lagi BAB tanpa meradang, karena sudah derajat 2 dia benjolannya keluar. Terus dia bisa masuk sendiri biasanya. Setelah BAB hilang benjolannya. Karena dia mungkin ikut ketarik loh. Betul, seringan. Jadi kalau yang tadi kan cuma berdarah doang. Iya. Ini yang mulai ada benjolan. Benjolannya keluar saat BAB, tapi dia bisa masuk sendiri setelah BAB. Jadi pas kita maaf ya, kita bersihkan, kita cebok, oh udah gak ada lagi benjolannya. Gitu. Atau setelah cebok udah bersih, pas kita berdiri udah masuk lagi. Itu derajat 2. Kalau derajat 3 lebih berat lagi. Itu yang seperti apa dok? Benjolannya keluar, ya kan? Gak bisa masuk lagi kecuali dibantu pakai jari kita. Oh, kayak
mungkin ada penekanan sedikit ya gitu ya. Dibantu pakai jari kita, tekan pelan-pelan, blek masuk dia. Gitu loh. Itu 3. Yang paling 4 tuh derajat 4, yang paling berat, sorry. Dan 4 tuh benjolannya keluar dan nggak bisa masuk lagi. Dibantu pakai jari pun nggak bisa masuk lagi. Biasanya pasien begini ngomongnya udah deh kapok deh ke dokter aja deh biasanya karena sakit dan perih sekali, sakit sekali. Keluhannya pertama yang perih. Nah untuk derajat 1-2 itu bisa tanpa operasi. Itu masih bisa dibenarkan, masih bisa diobati tanpa operasi ya, dengan catatan, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jadi saya bilang bukan cuma makan, pola hidup. Kalau itu nggak dikerjakan, percuma. Kalau ambeien luar gimana? Ambeien luar bisa tanpa diobati, bisa. Kalau misalnya dia sembuh tanpa cuman ambeien luarnya sering meninggalkan residu. Residu berupa pelipatan kulit atau kita sebut skin tag. Jadi skin tag hemoroid. Ambeiannya udah kempes, tapi kulitnya ya kulitnya masih kewer-kewer gitu loh. Nah itu masih ada. Nah, skin tag nggak bisa dibuang, nggak bisa diobatin kecuali dioperasi. Tapi kalau hanya keluhannya BAB-nya berdarah segala macam, mungkin sudah tidak terjadi lagi. Seringkali keluhannya ada seperti benjolan, bukan benjolan ya, kelipatan kulit yang cukup mengganggu barangkali ya. Gitu. Tapi dok, kalau untuk diinformasikan nih untuk pemirsa yang ada di rumah, untuk tipe-tipenya sendiri itu yang paling berbahaya yang dalam atau yang luar dok? Yang dalam derajat 4. Iya, bahkan dalam derajat 4 seringkali bukan jarang kombinasi, ada ambeien luar juga, ada ambeien dalam juga. Jadi dua-dua ada juga dok ya? Iya. Luar biasa. Nih mungkin kayak di yang sebelum ini foto, coba ada nggak di foto pertama yang di gambar pertama. Nah ini. Jadi kalau sambil dijelasin dok. Kalau kita lihat gambarnya, kalau lihat dari sebelah kanan ya, yang sebelah kanan yang di dalam itu tuh ambeien dalam tuh. Dia dari dalam. Belasannya dari plexus hemorrhoidalis bagian luar, bagian dalam, sorry. Yang bawahnya itu tuh ambeien luar, memang ada di luar. Dan dia nggak akan pernah masuk. Diapain dorong-dorong juga nggak bakal masuk. Dua-duanya itu jadi kayak double kill dok ya? Betul. Ada yang dari luar bengkak, dari dalamnya itu keluar turun. Nah itu saya bilang derajat parahnya itu bagian dalam itu bisa saja di situ hanya pecah saja berdarah, atau bisa juga dia keluar kemudian bisa masuk sendiri, atau dia keluar dan masuk dibantu oleh jari, atau tidak, setelah keluar nggak bisa lagi dimasukin oleh jari. Gitu. Nah dok, untuk pertanyaan selanjutnya nih dok, mungkin dok bagi beberapa penderita tuh juga merasanya kayak yang dalam ya, yang ambeien dalam, biasa aja, masih ngerasa itu kayak ringan-ringan aja, belum ada ngerasa sakit, duduk pun masih ngerasa aman-aman aja, nggak ada yang ngeganjel. Nah tapi ternyata lama-lama dibiarin makin parah nih dok. Betul. Nah itu yang sudah harus ke dokter, atau dari awal memang sudah harus ke dokter, dan dokter mana nih yang tepat untuk menangani ini dokter? Oke. Dari awal BAB berdarah itu harus ke dokter. Karena saya bilang tadi, dipastikan benar nggak? Benar dari ambeien derajat 1 yang katanya ringan itu kan? Mungkin ada penyebab yang lain. Ada penyebab lain sama, BAB-nya berdarah segala macam, polanya sama ya. Iya. Nanti kita lihat. Nah, paling tepat sebenarnya ke dokter bedah. Meskipun belum tentu operasi. Jadi ke dokter bedah ini bukan dokter bedah mesti operasi yang enggak. Karena orang awam pasti mikirnya gitu dok. Tergantung, pertama kita pastikan dulu. Kedua baru kita kasih opsi. Opsi terapi. Dan itu menentukan pasien bukan dokternya nanti. Opsinya apa, kita kasih opsi ini. Opsi-opsinya kita berikan. Termasuk kalaupun operasi, opsi-opsinya juga banyak. Ada beberapa modalitas yang bisa dipilih sama pasien. Jadi gak usah takut lah, gak mesti langsung dioperasi kalau ke dokter. Terus dok, ada juga nih dok yang isu-isu di luar dok ya. Kalau misalkan ambeien itu adalah penyakit yang memalukan, padahal biasa aja dok ya. Ya mungkin karena dari anus ya. Anus tetangganya alat vital juga, jadi pasti dianggap suatu yang sangat privacy ya. Jadi itu makanya dibilang memalukan kali kan ya, karena pada saat pemeriksaan pun mungkin bagi yang perempuan maupun laki-laki itu merasa nggak nyaman dengan pemeriksaan tersebut. Oke. Tapi kesimpulannya adalah kalau merasakan gejala-gejala yang tadi sudah disampaikan oleh dokter Deden, itu segeralah ke dokter. Nah, walaupun gejalanya itu masih gejala yang level awal ya dok, itu ke dokter bedah pun sangat disarankan dok ya. Betul. Oke, dok, ini kita berbicara mengenai cara mengatasinya nih dok. Kalau untuk
ambeien sendiri dok, yang paling baik cara mengatasinya itu dari pola hidup sehat dan pola makan yang seperti apa dok? Oke, pola hidup sehat jelas ya. Kalau saya bukan yang bilang hindari merokok, tapi stop merokok. Bukan hindari lagi, Nggak tapi ada. stop. No way. Jadi stop merokok. Kemudian alkohol, ya. Kemudian pola hidupnya yang perlu apa? Olahraga. Olahraga tuh nggak bisa deh, nggak bisa tawar menawar. Minimal olahraganya jalan kaki, ya. Olahraga kita dibilang bugar tuh kalau minimal seminggu 3 kali. Iya. Itu baru kita bilang bugar. Ngerasa tuh. badan bugar ya dok ya? Ya bugar. Seminggu 3 kali cukup, sejam cukup. Gitu. Lain kalau mau jadi atlet ya lain. Kalau hanya sekedar bugar aja seminggu 3 kali. Cukup sejam. Mau tiap hari lebih bagus lagi, gitu ya. Terus kemudian makanan nih, ya kan? Makanan tentunya paling penting adalah makanan yang mengandung serat, sayur-sayuran misalnya kan, terus buah-buahan. Tapi pertanyaannya, seberapa banyak sih kita konsumsi sayuran tersebut? Ada yang sebenarnya para masyarakat awam penderita AMBN ini lupa. Minum itu sangat penting. Minum akan menentukan lembek atau kerasnya kotoran kita. Menentukan itu bukan tuh. hanya makanan yang berserat aja ya, tapi ini minumnya air putih dok ya? Ya. Air putih itu juga air menentukan mineral. Air mineral itu menentukan keras atau lembeknya dari fases kita itu tadi. Betul. Ya? Oke. Nah ini berhubungan dengan habit. Ada banyak orang yang nggak membiasakan diri untuk BAB. BAB-nya 2 hari sekali, 3 hari sekali. Padahal itu nggak boleh dok ya? Nggak boleh. Harus itu sebenarnya gampang ya? caranya. Caranya kita menghipnotis diri sendiri. Seperti apa itu dok? Nah, pagi-pagi tuh habis subuh minum 2 gelas air, nongkrong di WC. Nggak BAB, nggak mules, biarin aja. Besok ulang lagi, sehingga nanti di rekaman otak kita, oh kalau habis subuh minum air putih dan jongkok BAB. Jangan membuat rekaman yang jelek. Rekaman jelek itu gimana? Kalau susah BAB, kasih obat masukin di anus biar berak. Itu rekaman di otak adalah ketika susah BAB berarti harus masukin obat. Itulah. Sama ada juga dok, ketika susah BAB minum yang obat pil itu. Iya. Padahal itu salah juga dok ya. Pencahar kan? Iya. Nah itu nanti rekaman otak kita akan merekam seperti itu. Jadi merekam yang baik-baik memang tidak mungkin instan. Coba lihat, seminggu aja kerjakan itu. Insya Allah pas minggu kedua minum air putih pagi-pagi mules. Rekaman otak kita ini luar biasa sekali. Cuman sering dilatih yang nggak bener berarti yang kurang sehat gitu loh. Iya benar, harus mempertahankan habit yang baik tadi tuh ya dengan minum air putih. Jadi kita kesuges nih. Nah air putihnya berapa banyak? Minimal 2 liter sehari. Minimal 2 liter sehari. Minimal tuh dari mulai bangun sampai mau tidur. Untuk yang tidak sesuka itu minum mineral dok, gimana dok? Ya harus. Harus ya kalau dok mau ya, sehat nggak kan bisa gitu. ya. Saya nggak suka olahraga, ya kalau mau sehat olahraga dong. Iya, jadi harus ya diwajibkan untuk minum. Ya betul, minum nggak ribet kok. Dok ini juga ada, saya tadi lihat-lihat di internet ya dok. Ini ada menguak 5 fakta dan mitos ambeien atau wasir. Benar atau enggaknya nanti dokter tolong bantu saya ya. Main gadget di toilet rentan terkena ambeien, benar atau enggak? Benar. Benar ya? Benar. Benernya kenapa? Karena di toilet itu kita harus fokus kita mau ngapain. Begitu kan? Kita mau BAB nih, ya kan? Bukan cuma main gadget. Kalau dulu bapak-bapak nongkrong duduk sambil ngudut, ngerokok. Ketawa loh, udah ketawa. Atau sambil baca buku gitu kan. Akhirnya fokus kita hilang situ. Ya, itu satu nggak bagus. Nah, berhubungan dengan BAB, nah sekarang tahu nggak mana lebih bagus? Kloset duduk apa kloset jongkok? Pertanyaannya. Ayo. Kalau saya pribadi dok ya, masih bagus jongkok kalau saya. Betul banget, pinter banget Mbak Gaby ini. Jongkok bener dok ya, bener ya? Kloset jongkok itu lebih sehat daripada kloset duduk. Itu membuat usus besar kita lurus. Kalau duduk mungkin masih agak bengkok. Oh. Nah, jadi itu membantu otot-ototnya mengeluarkan kotoran. Terus gimana dong yang udah tua, yang kakinya nggak tahan kalau jongkok? Iya. Oke, kloset duduk tapi dikasih bangku kecil. Jadi maaf ya, posisi jadi kayak gini. Oh. Kan kayak jongkok kan? Ini sebuah tips juga dok ya? Iya. Dan sekarang banyak dijual toko-toko tuh. Iya. Ya, orang bangku kecil nggak usah beli, bikin juga bisa kan? Jadi kloset tetap duduk, tapi posisi kakinya squat. Kakinya agak naik sedikit ya. Oke, itu sekedar
tips dari Iya. Dokter Deden. Ternyata itu adalah fakta. Fakta. Main gadget bisa menyebabkan wasir. Iya. Ini ada juga nih, makanan pedas menyebabkan ambeien. Benar atau tidak, dokter? Bagi orang-orang tertentu ya, yang sensitif ya, sehingga termasuk saya. Saya kan kalau makan pedas itu, aduh, pasti di anus saya rasa Kayak panas panas gitu ya. dan rasa panas. Jadi gini, itu membuat anus kita begitu menjadi panas. Nah, panas itu membuka atau membuat peredaran darah jadi melebar. Itu masalah hubungannya ke situ sih. Tapi itu tidak spesifik semua orang ya. Dihindari boleh, nggak ada salahnya gitu loh. Tapi memang pengalaman saya ketika si pasiennya, dok, saya kalau habis makan pedas mesti bayi-bayi berdarah. Ya sudah, nggak usah gitu loh. Nah, jangan dilakukan Jangan, lagi. ya. Oke. Kalau yang nggak ada masalah dengan itu silakan aja gitu loh. Oke. Ini ada lagi nih, dok. Ambeien hanya bisa disembuhkan dengan operasi. Salah. Itu salah. Saya bilang tadi, derajat 1, derajat 2 bisa tanpa operasi. Bahkan derajat 3 pun kalau mau coba tanpa operasi silakan. Tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku tadi saya bilang. Ya, S dan K ya. Iya, S dan Syarat K. dan ketentuan berlaku. Hidup sehat. Tapi dok, pola hidup sehat. mengenai yang penyampaian barusan dok dari Dokter Deden, untuk itu bisa nggak ambeiennya memang betul sembuh total dok kalau tanpa operasi? Di level 1, 2? Bisa, Bisa ya? bisa. Tanpa ini lagi dok, balik lagi penyakitnya? Enggak? Ah, urusan balik lagi nih. Hidup sehat lagi ya? Satu, yang Oke. kedua, tanya di segmen ini bukan nih. Kalau udah ada operasi dok bisa jadi lagi nggak? Ntar. Ya nanti kita jawab di segmen selanjutnya dok ya. Ini masih ada nih dok. Pertanyaannya, otot perut six-pack bisa mencegah ambeien? Otot perut six pack bisa mencegah ambeien. Sebenarnya ada hubungannya ya, karena dengan otot perut yang kita baik, yang kuat, kita mengendalinya jadi lebih efektif. Dan proses defekasi itu bukan cuma otot perut, otot-otot panggul yang berperan juga, otot rongga panggul, ya. Dia bisa mengeras segala itu kan, itu otot panggul, bukan cuma otot perut gitu loh. Sebenarnya nggak perlu ngeden-ngeden amat, kalau emang bagus otot panggulnya dan kita makannya baik, keluar dia. Oke baik. Dok, satu lagi nih dok. Mitos atau fakta ambeien adalah penyakit orang tua? Salah. Itu salah dok ya? Salah banget. Itu salah banget pemirsa. Bukan Ternyata cuma salah banget. salah banget ya. Banyak orang muda, saya lebih banyak dengan orang muda daripada orang tua. Oke siap dok. Nah untuk itu dok, nanti kita akan bahas lagi. Tapi setelah jeda pariwara berikut ini. Ya. Oke pemirsa, kita masih bersama saya dan juga Dokter Deden. Ini pembahasannya masih sama, wasir, ambeien atau hemoroid. Nah, ini tadi kita udah berbicara mengenai gejala, terus juga penyebab. Nah, saat ini kita akan membicarakan untuk penanganannya sendiri, dok. Tadi kan ada beberapa mitos dan fakta. Ternyata ada yang mitos, dok ya. Ternyata ada yang memang fakta juga. Nah, ini fakta untuk yang sudah menjadi penderita ambeien nih, dok. Untuk penanganannya seperti apa, dok? Kalau itu sudah di level 3 dan juga level 4. Dan ada juga nih dok pertanyaan-pertanyaan yang dari masyarakat luar mungkin memang belum mau karena takut untuk berobat dengan gejala tersebut, penyakit tersebut. Jadi dia membiarkan saja tuh dok. Oke. Itu gimana dok? Baik, tadi sudah saya sampaikan untuk pencegahan ya, karena pencegahan jauh lebih penting daripada pengobatan. Pola hidup sehat dan sebagainya, pola makan yang baik. Terus gimana sekarang kalau sudah menderita ini gimana? Apa tindakannya? Tadi juga saya sampaikan bahwa kalau derajat 1, 2 untuk ambeien itu bisa dengan pola hidup, pola makan, pola hidup ya. Tapi kalaupun terpaksa lakukan pengobatan, pertama dengan medikamentosa dulu. Tentunya dengan obat-obatan antiinflamasi, anti hemoroid. Ada obat-obatannya dan sekarang udah banyak sekali. Balik lagi S dan K. Kalau obat itu dimakan tapi pola hidupnya tidak dirubah, sama aja. Sama aja. Nah, eksekusi terakhir itu tindakan invasif. Invasifnya bisa, yang jelas sekarang ini kalau nggak mau operasi ada pilihannya. Pilihan pertama, kalau nggak mau operasi itu bisa kita suntik dan ligasi. Itu sederhana sekali. Mungkin ada gambarnya yang tadi awal ditayangin tuh. Jadi ambeien ini kita suntik pakai sclerosing agent, kemudian
kita ikat pakai karet. Itu kombinasi dua terapi ambien. Pertama terapi dengan injeksi skleroterapi, kedua dengan ligasi, ligation band. Nah, dua terapi ini digabungkan, disuntik dan diikat. Tak. Ini sederhana sekali. Bahkan tanpa pembiusan pun bisa. Dok, tapi dokter ngomong seperti ini, itu merasa saya nggak sederhana itu dok, kayak menakutkan. Disuntik. Karena gini, di daerah yang kalau ambien dalam itu, kalau kita daerah situ nggak ada sarafnya. Yang ada sarafnya itu anus. Pinggir anus itu ada saraf sakit ya bang. Tapi kalau ambeien kan bagian dalam. Satu lagi coba gambarnya. Yang pertama. Nah ini, itu ada alat penyedotnya. Kalau lihat dari yang kuning itu merah, yang merahnya itu nanti mendorong karet rubber band. Jadi kita suntik, kemudian kita jirat, plak. Nanti si ambeien itu kejirat begitu kan? Dia lama-lama karena kejirat nggak dapat makanan darah. Rontok sendiri. Runtuh sendiri. Itu runtuhnya dan kita taunya saat kita BAB dok ya? Kadang-kadang nggak sadar juga. Gak gitu. Ya. Ini biasanya bisa dilakukan rawat jalan saja biasanya. Itu harus berapa kali treatment atau tindakan dok? Kelemahannya kalau ada di gini, ambeien itu kan sebenarnya normal. Kalau ini anus kita lingkarannya bisa. Perumpamannya dok ya? Bisa di semua sisi ada. Tapi yang biasanya membesar itu pada arah jam 5, jam 7, dan jam 11. Yang di atas berarti malah ya? 5, 7, 11. Itu yang biasa membesar. Nah yang kita ikat itu tuh. Yang kita suntik. Nah ini kita lihat. Kalau ada 3, ya 3-tiganya disuntik dan diikat. Gitu loh. Sama ya. Tadi pertanyaannya tanya, kalau udah dioperasi kambuh lagi nggak? Iya. Bukannya kambuh lagi di tempat yang sama nggak akan. Tapi di tempat lain. Yang tidak membesar bisa saja dia membesar. Karena sebenarnya dia ada seluruh lingkaran. Gitu loh. Cuman yang biasa yang membesar jam 5, jam 7, dan 11. Jadi kalau misalnya, jam 5 saya operasi nih kan. Kan yang udah operasi yang besar aja. Besok-besok karena bakat, ya bukan bakat lah. Dia cenderung untuk ambien kemudian pola hidup yang benar, jam 7 ada. Nimbul lagi. Jadi tapi bukan, di lokasi yang baru. Betul, bukan kambuh lagi yang tempat operasi, bukan. Itulah kalau kasusnya ada yang sudah selesai treatment ataupun operasi, dia muncul lagi. Betul. Itu karena pola hidup yang tidak sehat, sama pola makan yang juga tidak sehat dok ya. Nah untuk yang level paling atas. Ini yang paling ringan tadi. Itu yang paling ringan suntik dok? Ya paling ringan suntik. Berikutnya kita bisa pakai stapler. Stapler, nah setelah ini, coba yang tadi sebelum ini gambarnya. Ini pakai stapler. Pakai stapler juga gitu. Pakai stapler kita benar-benar ngambil ambeiannya. Jadi pakai alat masuk ke dalam, jahit, bisa langsung jahit situ, jahitannya nggak kelihatan. Ya dipotong pakai alat itu dan kemudian kita jahit di dalam. Rasanya juga kurang. Kelemahannya apa? Expensive. Kelemahannya sangat ekspensif atau middle ekspensifnya? Sangat. Mahal ya dibandingkan yang cara pertama tadi. Tapi ini untuk berbagai jenis ambeien, tapi lebih pas, katakanlah lebih mudah. Kita kerjakan ambeien untuk derajat 3-4 lebih mudah ini dibandingkan dengan yang suntik tadi. Yang suntik tuh biasanya derajat 2, kita suntik 1-2 kita suntik tadi. Tapi kalau nggak mau suntik yang cuman obat-obat itu juga nggak apa-apa dok ya? Nggak apa-apa, tapi nanti dia kempes dan bisa jadi lagi. Bisa jadi lagi. Nah sekarang yang terbaru kita punya pakai laser. Terbaru lagi? Terbaru lagi, terkini. Boleh dikasih lihat ya gambar satu lagi? Boleh, gambar selanjutnya ya. Biar pemirsa di rumah juga tahu dok ya. Mungkin untuk yang punya gejala ataupun yang saat ini sedang merasakan sakit ambeien, ini adalah treatment-treatment yang disarankan dari dokter Deden. Bukan ini. Lagi, gambar lain lagi. Satu lagi. Jadi kalau terapi konvensional ambeien operasinya benar-benar dibuang tuh, mukosektomi aja. Jadi yang ada pembuluh darah besar tuh kita buang. Kita buang terus kita jahit. Nah seringkali yang besar ini kan sampai ke pinggiran anus. Itu yang bikin orang bilang aduh sakit pasca operasi gitu. Nah makanya dengan operasi stapler itu mengurangi rasa nyeri. Karena dia nggak ada jahit-jahit di anusnya, di dalam. Dengan injeksi, dengan suntik juga begitu. Ya. Jadi dibandingkan operasi konvensional rasa nyerinya jauh lebih rendah daripada yang konvensional. Tapi dok kalau ada yang nggak mau dijahit
Bisa dengan counter, bisa tanpa jahit, intinya begitu. Dan beberapa teknik yang intinya kalau dokter mengusahakan untuk bagian luarnya itu tidak dijahit. Dan kalaupun gak dijahit, ada dengan teknik tertentu supaya mengurangi rasa nyerinya. Dan karena rasa nyeri inilah yang membuat pasien-pasien takut operasi. Iya, benar dok. Nah kalau yang untuk tadi dokter sampaikan, yang terbaru itu laser. Itu gimana cara kerjanya, itu dok? bener-bener, jadi ini benjolannya kita masukkan fiber laser, ada gambarnya. Fiber laser kita masukkan, kita lubang kecil aja buat masuk fibernya kira-kira 0,2 mili gitu. Kecil banget sekali. itu. Tusukkan, masuk, tembak pakai laser, kempes dia langsung. Oh iya? Iya. Dan itu nggak ada luka sama sekali. Tidak ada jahitan juga? Nggak ada jahitan sama sekali. Dan intensitas rasa nyeri ataupun sakit? Biasanya pas operasi skala nyerinya 1 sampai 2 paling kencang. 1 sampai 2? Dari 0 sampai 10 ya. 1 sampai 2 itu paling kencang. Ada pasien yang 0, ada yang 1, ada yang paling tinggi 2. Oke, luar biasa. Jadi ada beberapa treatment ataupun tindakan ya? Ya suntik, terus tadi yang kayak vakum itu ya dok ya? Itu stapler. Stapler, sama yang terakhir ada laser. Yang terbaru adalah laser dok ya? Nah ini untuk kita sudah ngebahas topik-topik kita hari ini dok, tapi Gaby mau tahu juga nih dok, sebagai dokter bedah general, studi kasus untuk penyakit ini yang dokter tanganin itu pasti macem-macem dok ya. Boleh dong dok ceritain mungkin dari salah satu pasien yang namanya boleh disamarkan aja gitu. Ada nggak dok yang udah parah banget? Ada. Jadi saya punya pasien, salah seorang dokter senior, derajat 4. Wow, udah paling tinggi ya? Ya. Beliau sangat takut sekali operasi. Kemudian saya kombinasi. Saya kasih terapi, kemudian kempes. Jadi 4 jadi 3 jadi 2. Nah ketika derajat 2 saya suntik dan ligasi tanpa anestesi, tanpa obat bius. Alhamdulillah nggak kambuh lagi. Sampai saat ini? Sekarang udah meninggal. Oh, ya Tapi maksudnya sebelum meninggal nggak kambuh lagi, alhamdulillah. Tapi juga ada punya pengalaman, dia derajat 1, keluhannya seolah sederhana, cuma BAB berdarah. Tapi jangan salah, dia perlu transfusi gara-gara itu. Kenapa gitu dok? Ya karena BAB berdarah nggak sadari tuh. Sekali BAB mungkin 5 cc, terus besoknya lagi 5 cc, lama-lama habis darahnya. Jadi begitu ketemu sama saya udah pucat sekali, wah HB-nya sampai 8 gitu loh. Dan itu makin sering berdarah karena dengan darah yang bukan cuma HB kan, faktor pembukaan darah juga berkurang kan. Dengan faktor pembukaan darah berkurang, dia lebih mudah berdarah. Makin sering. Kita tahan dulu dok, nanti kita sambung lagi studi kasus yang pernah dokter Deden tanganin ini, tapi setelah jeda pariwara berikut ini. Ya pemirsa, masih di program Hidup Sehat bersama Gaby dan juga Dr. Deden. Tadi pembahasan kita mengenai operasi ataupun laser ya, tindakan yang paling terbaru dari ambeien itu sempat terputus. Kita sambung lagi nih dok, untuk tindakan-tindakan sendiri nih dok. Ada kan beberapa tindakan tadi kayak disuntik, terus juga yang kedua apa? Stapler, dan yang ketiga itu laser. Nah itu semuanya harus dirawat dok, kalau misalkan bagi pasien yang penderita itu dan melakukan operasi. Sebenarnya kan dirawat atau enggak tergantung pertama jenis pembiusannya, jenis anestesinya. Kedua teknik operasi yang mau kita ambil apa. Kalau untuk yang suntik dan ligasi tadi itu sama sekali tidak bisa ambulatory patient, jadi bisa pasien rawat jalan, ya, tanpa anestesi bahkan gitu loh. Cuman persiapannya sama, persiapan artinya supaya BAB kotoran nggak banyak segala macam, persiapan sama. Yang bedanya nggak dirawat. Kalau yang stapler pasti rawat, karena pasti pembiusannya setengah gini kan. Oh, dari panggul ke bawah dok ya? Iya, seperti orang sesar. Ya, kalau untuk di Indonesia pasti rawat. Kenapa saya bilang untuk Indonesia? Sebenarnya bisa juga tanpa rawat. Cuman banyak sekali faktor ya. Pasien juga merasa takut nanti bergerak segala macam itu ya, untuk pulihnya. Kalau yang laser rawat juga, tapi biasanya sehari. Oh, rawatnya sama hanya stapler juga. satu paling hari? Ya, 2 hari 1 malam gitulah. Ya, sama. Ya, tapi kalau untuk tindakan-tindakan ini dok, yang paling ekspensif itu yang mana dok? Paling ekspensif? Stapler.
Stapler ya dok ya? Stapler sama laser ya. Stapler dan laser. Tapi itu untuk intensitas yang levelnya 3 dan 4. Iya. Oke, nah jadi ini dok, untuk di segmen terakhir ini mungkin Dokter Deden bisa memberikan closing statement untuk pemirsa TVRI dimanapun berada untuk menjaga pola hidup, pola makan supaya tidak terkena penyakit wasir nih dok. Boleh silakan diberikan dok. Baik, para pemirsa, saya ulang bahwa pencegahan lebih baik daripada pengobatan ya. Jadi olahraga yang teratur, pola hidup sehat, kemudian pola makan yang baik, perbanyak minum air putih minimal 2 liter sehari, dan berikutnya adalah stop merokok, stop alkohol, dan itu tuh BAB-nya. Sekarang mulai deh kalau di rumahnya udah pakai kloset yang duduk, tambahin tuh bangku kecil. Nah, jadi posisi duduknya squat. Oke. Sederhana sekali sebenarnya, karena kalau sudah berobat pasti biayanya tentu tidak murah ya. Dan sekali lagi coba dikerjakan itu semua dulu, insya Allah masalah-masalah bayi yang masih ringan bisa diatasi dengan tanpa pengobatan operasi maksudnya. Oke. Terakhir nih dok, setelah closing statement, kapan harus ke dokter? Tuh, boleh kasih tahu pemirsa. Kapan harus ke dokter? Segera setelah ada gejalanya, karena dokter nanti akan memberikan apa sih sebenarnya, bener nggak? Pertama dipastikan dulu kalau misalnya BAB berdarah bener nggak, karena penyebab BAB berdarah bukan cuma ambeien, banyak deh. Mulai yang paling sederhana ambeien, yang lebih sederhana lagi radang usus besar, yang lebih mengerikan juga ada tumor-tumor usus besar juga BAB-nya berdarah tuh gitu ya. Makanya harus dipastikan dulu sama dokter. Yang berikutnya adalah setelah dipastikan, minta dokter untuk mencarikan solusi untuk terapinya. Nanti Anda sendiri yang milih yang terbaik menurut Anda, apa yang lebih cocok untuk Anda apa. Oke, baik. Terima kasih dokter. Sama-sama. Untuk tema kita hari ini yaitu gejala, penyebab, dan cara mengatasi ambeien. Jadi jangan takut dan jangan malu untuk berobat jika pemirsa yang ada di rumah merasakan gejala-gejala yang sudah disampaikan oleh dokter Deden. Dan kita sudah di statement terakhir. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada dokter atas kesempatannya. Sama-sama. Dan terima kasih sudah hadir di Hidup Sehat TVRI. Terima kasih, sama-sama.